Halo sahabat, kembali lagi di channel kita bersama. Kali ini kita akan membahas 11 pembantaian umat Islam sepanjang sejarah paling menakutkan. Islam datang dari tanah Arab pada sekitar akhir abad ke-5 oleh seorang Nabi Muhammad. Pasca meninggalnya sang Nabi, Islam pada masa khilafah yang dimotori oleh para sahabatnya, berkembang sangat cepat. Ajaran Islam yang disebar melalui penaklukan melalui sistem kekhalifahan mampu menguasai Jazirah Arab. Prestasi penaklukan oleh Islam ini diawali dari penaklukan wilayah Kekaisaran Persia pada 632 dan mengambil alih kekuasaan seluas 9 juta kilometer persegi. Pergantian kekaisaran dan kesultanan terus berganti dan berkembang hingga penaklukan Romawi Timur di abad 12. Penaklukan Romawi Timur ini merupakan puncak dari kejayaan Islam yang dipresentasikan oleh Kesultanan Ottoman. Kesultanan Ottoman sendiri mampu bertahan hingga 7 abad sebelum dibubarkan pasca Perang Dunia Pertama. Dan melalui penaklukan-penaklukan ini, Islam menjadi agama terbesar kedua di dunia. Bagi sebagian orang, penaklukan Islam ini adalah momok menakutkan karena merampas kedaulatan negara mereka dan ideologi yang telah mereka yakini. Maka tak sedikit dari mereka yang memiliki dendam masa lalu, saat dimana Kesultanan Islam menaklukkan negara mereka, membalasnya kepada umat muslim yang menjadi minoritas di negaranya. Mereka menganggap umat muslim adalah ancaman bagi kedaulatan negara, karenanya tak jarang genosida terhadap umat muslim terjadi. Namun ada pula yang menganggap pembantaian umat muslim itu adalah buntut dari perang salib yang melibatkan bentrokan keyakinan antara Kristen dan Islam, tapi itu tidak sepenuhnya benar karena beberapa kasus pembantaian muslim terjadi di negara-negara mayoritas Hindu dan Buddha. Untuk selengkapnya mari kita tilik beberapa kejadian pembantaian umat muslim sepanjang sejarah, berikut ini. Sebelumnya untuk sahabat jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar sahabat tidak ketinggalan info menarik lainnya. 1. Pengepungan Yerusalem. Pada Juni tahun 1099, Yerusalem yang saat itu dikuasai oleh Kekhalifahan Fatimiyah dikepung oleh tentara salib Eropa. Pengepungan berawal dari tanggal 7 Juni di mana para tentara salib Eropa yang dalam keadaan krisis makanan dan air menghadapi sejumlah kegagalan untuk masuk ke dalam Yerusalem. Hingga kedatangan 2 kapal dari Genoa pada tanggal 13 Juni yang memberikan suplai makanan dan minuman kepada tentara salib merestorasi energi mereka. Pada tanggal 15 Juni tahun 1099 tentara itu berhasil masuk ke Yerusalem dan membantai 70.000 penduduk yang mayoritas muslim. Konon, pembantaian itu menyebabkan banjir darah sedalam pergelangan kaki. 2. Pembantaian Antiokhia. Antiokhia adalah pusat kota Kristen pada awal-awal Masehi yang berada di sekitar selatan Turki saat ini. Namun kemudian dikuasai oleh Kesultanan Rum, yang beragama Islam Sunni. Kota yang dulu berada di wilayah bernama Anatolia ini berhasil dimasuki oleh tentara salib Eropa pada 1098 dan mereka membantai para muslim di Antiokhia tanpa sisa. 3. Pembantaian Spanyol. Hanya ada 3 pilihan bagi umat muslim di Spanyol dan Portugal pada masa inkusisi di negara itu, pergi, konversi menjadi Kristen, atau dibakar di tiang. Keputusan itu baru dicabut setelah tanggal 15 Juli tahun 1834, setelah semua muslim terbunuh atau lari. Pembantaian itu terjadi di kota Toledo, Lisbon, Cordoba, Seville, Maria dan Granada. 4. Pengepungan Baghdad. Pada peristiwa The Siege of Baghdad atau pengepungan Baghdad, Hulagu Khan memimpin pasukan Mongol untuk masuk ke Baghdad yang berada di bawah pemerintahan Khalifah Abbasid. Hulagu Khan adalah cucu dari pendiri Imperium Mongolia, seorang penakluk tersohor, Genghis Khan. Penaklukan Baghdad oleh bangsa Mongol ini menjadi gerbang bagi akhir masa keemasan Islam. Tercatat 2 juta penduduk mayoritas Muslim yang dibunuh dalam 17 hari pengepungan ini. Namun dalam catatan sejarah Barat, jumlah itu sekitar 800.000 jiwa yang dibantai. 5. Pembantaian Bosnia. Pasca pembubaran Uni Soviet, Yugoslavia yang sebelumnya menjadi negara penopang Soviet pun terpecah menjadi 6 negara.
Ketika Bosnia memutuskan untuk menjadi negara berdaulat, hal ini ditentang keras oleh Serbia. Serbia berupaya mempertahankan kesatuan Yugoslavia dan mengubahnya menjadi Serbia Raya yang bersifat monoetnis, dan pendirian Bosnia-Herzegovina sebagai negara multi-etnis dan mayoritas Muslim bertentangan dengan keinginan Serbia. Ada 3 etnis yang berada di wilayah Bosnia-Herzegovina. Serbia berusaha merebut wilayah dari suku Bosnia yang komposisinya 43,7% etnis Bosnia, 90% Muslim, 31,3% etnis Serbia, Serbia Bosnia, 93% beragama Kristen Ortodoks, 17,3% etnis Kroasia, Kroasia Bosnia, 88% beragama Katolik Roma, dan etnis lainnya 5,5%. Serbia dengan bantuan etnis Serbia di Bosnia ingin menghapus etnis non-Serbia di wilayah itu. Kabarnya 200.000 Muslim Bosnia dibantai, lebih dari 1,5 juta Muslim terluka, menjadi tunawisma atau diasingkan. Selain itu lebih dari 50.000 Muslim wanita dan anak perempuan diperkosa. 6. Perbudakan di Amerika. Pada masa-masa awal ditemukannya Amerika, banyak perusahaan-perusahaan tanah untuk industri tembakau, kapas dan gula. Para tuan tanah membutuhkan banyak pekerja, sedangkan para kulit putih belum beradaptasi dengan panasnya iklim Amerika, dan para Indian banyak yang mati. Seorang aktivis Indian mencetus ide untuk membawa para negro dari Afrika untuk dijadikan pekerja. Kemudian 15 juta budak dibawa dari Afrika. Lebih dari separuhnya adalah Muslim. Lebih dari 3 juta tewas di laut karena perlakuan yang tidak manusiawi. 7. Perampasan tanah Palestina. Di akhir Perang Dunia Kedua, para Yahudi yang selamat dari genosida Nazi berinisiatif untuk pulang ke tanah yang dijanjikan sejak zaman Nabi Musa. Tanah itu merujuk pada wilayah Palestina yang didominasi oleh Arab Muslim. Dengan bantuan Inggris, para Yahudi memasuki wilayah Palestina dan mendirikan negara Zionis Israel. Para penduduk asli Palestina kemudian tersingkirkan dari wilayah mereka dan yang memberontak tidak segan untuk dihabisi. 8. Pengusiran Rohingya. Komunitas Muslim di Myanmar mendiami wilayah Arahan pada saat pemerintahan kerajaan Buddha yang dipimpin oleh Narameyihla di kerajaan Merauke. Narameyihla mendapatkan tahtanya di Arahan dengan bantuan dari Sultan Bengal, yang kemudian membawa orang-orang Rohingya Bengali yang mayoritas Muslim untuk membantu administrasi pemerintahannya. Pada 1948, Myanmar mendapatkan kemerdekaannya dan memulai junta militer di negara itu. Tapi identitas etnis Rohingya terus dipermasalahkan. Etnis Rohingya yang mayoritas beragama Muslim tidak mendapat pengakuan dari Myanmar, ingin dihapus oleh pemerintahan Myanmar dengan cara genosida dan pengusiran. 9. Derita warga Uighur. Diskriminasi Muslim Uighur Cina. Bahkan di tahun 2012 ini pemerintah Cina memberlakukan pelarangan melaksanakan ibadah puasa Ramadan bagi Muslim di sana. Tidak jarang terjadi bentrokan antara Muslim Uighur dengan aparat Cina karena mencoba mempertahankan hak untuk menjalankan ritual keagamaannya. Tidak jarang pula jatuh korban tiap bentrokannya. 10. Sengketa warga Muslim Kashmir. Kashmir adalah suatu wilayah yang berada di perbatasan Cina, Pakistan, dan India. Di wilayah yang menjadi sengketa antara Pakistan dan India ini didominasi oleh umat Muslim. Sebagian besar wilayah Kashmir berada pada provinsi Jammu Kashmir yang berada di bawah administrasi India. Para gerilyawan Kashmir mendukung wilayahnya bergabung pada Pakistan karena kesamaan ideologi, meskipun banyak juga gerilyawan yang menginginkan kedaulatan penuh. Karena itu, pemerintah India ingin menghapus para pemberontak, yang mayoritas beragama Islam itu dari Kashmir. Tercatat sekitar 500.000 warga Muslim Kashmir tewas karena upaya genosida tersebut. 11. Pembantaian Muslim Spanyol Perang Granada yang berlangsung dari 1482 hingga 1492 banyak umat Muslim yang dibantai jika menolak untuk pergi atau dikonversi menjadi Katolik. Pengusiran terakhir terjadi pada tanggal 1 April yang konon menjadi cikal bakal tradisi April Fool. Baiklah, terima kasih untuk sahabat yang telah menonton.
Jangan lupa klik tombol like jika sahabat suka, jangan lupa share agar kita selalu berbagi info kepada sesama. Semoga kita selalu sehat dan mudahkan rizki, amin.